Di preview, terlihat Jin Buyong sepertinya mulai mengalami tanda-tanda kekuatannya akan kembali, mulai dari rasa kebingungan atas identitasnya sendiri dan bahkan terlihat ada warna biru di matanya. Disebutkan bahwa tanda biru di mata Jin Buyong seperti bunga biru yang mekar. Kalimat ini bikin aku inget isi dari buku Sin tentang penggambaran Jin Soran. Jin Soran digambarkan sebagai bunga anggrek biru yang mekar di tengah salju. Berarti bener dong bahwa Jin Buyong sebenarnya adalah reinkarnasi dari Jin Soran. Dari sini aku mulai memikirkan alasan sebenarnya Tuan Sogyong meninggalkan batu es di Jin Yowon 200 tahun yang lalu. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerom TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini gak tahu kenapa ya, sejauh ini video yang aku bahas tentang Alchemy of Soul tidak seramai biasanya. Tapi gak apa-apa lah ya. Aku harap nanti bakalan rame lagi, amin. Di video kali ini aku bakal kupas tuntas teori dan prediksi Alchemy of Soul season 2 episode 7. Keadaannya sekarang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mulai muncul ke permukaan. Dari mulai Soyul yang makin kritis dan akhirnya penyakitnya diketahui oleh Jang Uk. Terus juga di preview episode 7 terlihat mata Jin Buyong ini mengeluarkan bunga warna biru lagi. Hanya saja warnanya berbeda dengan mata Naksu yang dalam tubuh Mudok dulu. Wah, kira-kira apa yang akan terjadi di episode 7? Penasaran? kita langsung aja ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Kita bahas satu persatu dari Soyul terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana nasib keselamatan Soyul? Apalagi terlihat di preview lampion keluarga So yang mewakili setiap nyawa anggota keluarga So. Lampu milik Soyul terlihat berkedip antara padam dan menyala kembali. Berarti tandanya nyawa Soyul berada di antara hidup dan mati dong. Namun, menurut analisaku sementara ini, kemungkinan besar Soyul masih bisa selamat. Alasannya yang pertama, hal ini adalah permintaan terakhir Soi pada Soyul. Soi menginginkan Soyul untuk tetap hidup. Dengan semua pengorbanan Soi, kemungkinan Soyul akan mulai berubah pikiran untuk tetap bertahan hidup. Caranya gimana? Tidak lain tidak bukan adalah meminta bantuan Nyonya Jin, karena dia adalah satu-satunya orang yang tahu cara mengeluarkan cacing darah di dalam tubuh Soyul. Namun ada hal yang cukup mencurigakan tentang perkataan Nyonya Jin tentang cara mengeluarkan cacing darah. Nyonya Jin mengatakan hanya burung yang bisa memakan serangga atau cacing. Sedangkan sejauh ini yang ramai dibahas tentang Hwajo atau burung api. Yang aku takutkan adalah cara untuk mengeluarkan cacing darah dari tubuh Soyul adalah membangunkan burung Hwajo yang ada di Jin Yowon. Otomatis tragedi kekeringan 200 tahun lalu harus terjadi lagi karena burung Hwajo telah bangun. Apa mungkin demi menyelamatkan Soyul mereka harus rela mengalami kekeringan lagi karena membangunkan Hwajo? Aku harap akan ada burung lain selain Hwajo di Jin Yowon untuk menyelamatkan kondisi Soyul agar kondisi tidak semakin rumit. Setuju nggak guys? Sebelumnya karena Jang Uk sudah diberitahu oleh Jin Buyong tentang kondisi Soyul, akhirnya Jang Uk bisa datang tepat waktu di saat Soyul sudah mencapai titik lemahnya. Disinilah akhirnya awal permasalahan yang lebih besar dimulai. Demi Soyul, akhirnya Jang Uk menggunakan kekuatannya selain hanya untuk membunuh para pemindah jiwa. Dia juga berusaha mengorek informasi dari bawahan Jinmu untuk mengaku siapa dalang di balik cacing darah ini. Padahal sebenarnya Jang Uk sudah semakin yakin bahwa Jinmu lah orang di balik semua ini. Akhirnya Jang Uk pun mendatangi Chong Bukwon, tempat persembunyian Jinmu. Disinilah ada kemungkinan Jinmu akan berlindung dengan menggunakan alasan Jang Uk tidak boleh menggunakan kekuatannya atau Park Jin akan mati. Waduh, padahal Park Jin kan mau menikah dengan Kim Do-ju. Sedangkan kalau sampai Soyul tidak selamat, perang antara orang-orang Songrin dan orang-orang kerajaan pun akan terjadi. Semoga ada solusi untuk permasalahan ini ya guys. Kedua, kita bahas masalah Naksu atau Jin Buyong. Di preview, terlihat Jin Buyong sepertinya mulai mengalami tanda-tanda kekuatannya akan kembali. Mulai dari rasa kebingungan atas identitasnya sendiri dan bahkan terlihat ada warna biru di matanya. Disebutkan bahwa tanda biru di mata Jin Buyong seperti bunga biru yang
yang mekar. Kalimat ini bikin aku inget isi dari buku Sin tentang penggambaran Jin Soran. Jin Soran digambarkan sebagai bunga anggrek biru yang mekar di tengah salju. Berarti bener dong bahwa Jin Buyong sebenarnya adalah reinkarnasi dari Jin Soran. Dari sini aku mulai memikirkan alasan sebenarnya Tuan Sogyong meninggalkan batu es di Jin Yowon 200 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa Tuan Sogyong meninggalkan batu es untuk menyelamatkan Jin Soran. Sedangkan kata Jang Uk, untuk apa? Sedangkan Jin Soran sudah meninggal. Dari sini bisa ditarik kesimpulan rencana 200 tahun Tuan Sogyong meninggalkan batu es adalah untuk menyelamatkan Jin Soran yang sekarang reinkarnasi di tubuh Jin Buyong, bukan Jin Soran di masa lampau yang gagal diselamatkan. Wah, ditambah lagi ciri-ciri Tuan Sogyong yang juga lahir dari bintang kerajaan sama seperti Jang Uk. Ada kemungkinan Jang Uk reinkarnasi dari Tuan Sogyong. Berarti ini pertanda kuat bahwa Tuan Sogyong sendiri pun sebenarnya berusaha mengubah takdir 200 tahun yang lalu untuk menyelamatkan orang yang dikasihinya, yaitu Jin Soran. Wah, keren kalau gini ya. Namun yang gak disangka-sangka adalah peran penting di sini untuk mengembalikan kekuatan dan ingatan Naksu dipegang oleh Ho Yun Ok. Di preview terlihat dia berusaha menyiram Jin Buyong dengan air. Alasannya menurut aku adalah surat dari Soyul sebelumnya yang diberi sihir. Mungkin surat ini berisi penjelasan Soyul tentang niatnya untuk mengakhiri nasib Naksu. Disinilah yang membuat Yeon Uk paham maksud Soyul bahwa Jin Buyong sebenarnya adalah Naksu. Untuk memastikan dia menyiram air pada Jin Buyong untuk mengetahui tanda pemindah jiwa, karena posisi siramannya di dada kiri Jin Buyong. Sayangnya tanda pemindah jiwa milik Naksu ada di mata. Hal inilah mungkin yang akan memicu kembalinya kekuatan Jin Buyong dan kembalinya ingatan Naksu. Namun yang jadi masalah adalah kata-kata Guru Li, di mana saat kekuatan Jin Buyong kembali maka akan terjadi bentrok antara jiwa Naksu dan jiwa Jin Buyong, sehingga jiwa Naksulah yang akan tersingkir dari tubuh yang sekarang. Akankah Jang Uk benar-benar kehilangan Naksu kali ini? Gimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jadi sekarang kita tunggu penayangannya Sabtu nanti. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krong, kansap nida.